Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Darmasya Putra, NIM A1A2180004. Saya berasal dari Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Negeri Jambi. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya dengan mata kuliah Sejarah Australia dan Oceania dengan guru pembimbing Ibu Isrina Saregar, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana keterlibatan dari Australia dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Baiklah, kita langsung saja kepada pembahasannya ya. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan keterlibatan Australia dalam Perang Pasifik. Jadi Australia ini terlibat dalam Perang Pasifik yang terjadi pada tahun 1941 hingga pada tahun 1945. Australia berkoalisi bersama Inggris, Amerika, dan Belanda. Negara-negara tersebut tergabung dalam sekutu untuk melawan Jepang. Dan terjadinya Perang Pasifik ini menimbulkan pengaruh bagi kehidupan politik dan ekonomi dari Australia itu sendiri. Australia sendiri merupakan negara yang terletak di bagian selatan dunia. Benua Australia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Koloni-koloni Inggris di Australia menemukan tambang emas pada awal abad ke-19. Penemuan emas tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi dan merubah struktur sosial koloni. Australia semakin banyak didatangi imigran, yang membuat penduduk asli Australia semakin terusir setelah tanah mereka dijadikan lahan pertambangan. Pertumbuhan ekonomi dan struktur sosial tersebut membuat Australia percaya diri untuk mengatur pemerintahan sendiri dan terlepas dari kontrol negara Inggris. Tuntutan dari Australia tersebut untuk merdeka diterima Inggris pada setelah Perang Dunia I selesai. Tuntutan tersebut termuat dalam Perjanjian Versailles yang membuat bahwa Australia berdiri sebagai negara yang berdaulat penuh. Sebagai negara yang berdaulat penuh, tentara Australia ikut berperang bersama Inggris dalam Perang Dunia II di Eropa. Pecahnya Perang Dunia II ini dilatar belakangi oleh serangan Inggris atas Polandia pada tanggal 1 Desember 1939. 2 tahun setelahnya, Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat, yaitu Pearl Harbor, pada tahun 7 Desember 1941. Pada hal itulah maka terjadi awal Perang Pasifik. Perang ini melibatkan Jepang dan sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Australia, Filipina, dan Selandia Baru. Jepang menjatuhkan bom di atas kota Darwin pada tahun 19 Februari 1942, di mana dampak pengeboman tersebut Australia mengalami kerugian yang sangat besar. Pasukan tentara Australia banyak yang meninggal. Australia juga mengalami kerugian ekonomi. Australia menjadikan Pulau Solomon sebagai benteng pertahanan terluarnya. Kerjasama Australia dengan Amerika sama-sama ingin menaklukkan Jepang, akan tetapi sebagai timbal baliknya Australia harus mendukung apapun kebijakan Amerika Serikat. Kembali lagi dengan tragedi jatuhnya bom di Pearl Harbor. Jadi pengeboman atas kapal Amerika tersebut didalangi oleh Panglima Angkatan Laut Jepang, yaitu Hirosuke Yamamoto. Jepang menganggap bahwa Amerika Serikat merupakan bahaya utama baginya. Dalam waktu yang singkat, Jepang melakukan penyerangan dengan menyerbu lapangan terbang Clark Field dan lapangan Iba di Pulau Luzon, Filipina pada tanggal 8 Desember 1941. Serangan yang dilakukan tersebut semakin menghancurkan pertahanan MacArthur dan memaksa pasukannya mundur ke Semenanjung Bataan. Pada 10 Januari 1942,
Dimulainya penyerbuan Jepang atas Indonesia. Dengan kekuatannya Belanda berusaha melawan Jepang, maka terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat antara Jepang dengan gabungan armada Belanda dan Inggris serta Australia dan Amerika Serikat di Laut Jawa. Hingga pada tanggal 17 September 1942 sampai dengan 25 September 1942 terjadi pertempuran di Irian atau Papua. Pasukan tentara Jepang dapat dipukul mundur oleh tentara Australia dan Amerika. Strategi yang dijalankan oleh Laksamana Chester Nimitz, yaitu Komandan Angkatan Laut Amerika, yang dapat merebut kembali pulau-pulau yang diduduki Jepang satu demi satu. Gerakan ofensif dengan strategi tersebut dinilai sangat lambat, hingga akhirnya strategi tersebut digantikan dengan strategi leapfrogging atau yang disebut dengan kata lompat. Strategi ini tidak perlu menyerang satu demi satu pulau yang diduduki Jepang, melainkan dapat memilih ke pulau-pulau yang dianggap strategis, yaitu Kepulauan Salomon, Marshall, Mariana, Filipina, Okinawa, dan akhirnya ke Jepang. Pihak sekutu juga menargetkan salah satu daerah, yaitu yang bernama Iwo Jima, yang mempunyai arti strategis dan taktis bagi sekutu. Jika Iwo Jima dapat dikuasai, maka penyerangan ada di pihak sekutu. Iwo Jima akan dijadikan pangkalan militer yang beroperasi menekan kedudukan Jepang. Taktik sekutu dengan merebut Iwo Jima, makan seluruh posisi sekutu yang berada di Kepulauan Mariana dan akan aman. Pertempuran merebutkan Iwo Jima terjadi pada tanggal 17 Maret 1945 dengan kemenangan mutlak di tangan Amerika Serikat. Dan kekalahan Jepang diperingatkan ketika jatuhnya bom atom di dua kota Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Ketika itu juga Presiden Truman menyuruhkan kepada Jepang agar segera menyerah, karena tidak ada harapan lagi bagi Jepang untuk memenangkannya pada tahun 10 Agustus 1945. Seruan presiden ini disambut baik oleh Kaisar Jepang, tapi tidak dari pihak kabinet Jepang. Maksud baik Kaisar Jepang kepada pemerintahnya agar segera menyerah kepada sekutu demi pertumbuhan dan perkembangan bangsa Jepang. Pemerintah kabinet Jepang akhirnya menerima seruan dari Kaisar Jepang. Pemerintah Jepang dengan perantara pemerintah Swiss menyatakan menerima deklarasi Potsdam, yaitu menyerah tanpa syarat. Setelah pemerintah Jepang mengirimkan jawaban pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk menyerah, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan kita kembali kepada Australia. Berikut ini adalah upaya Australia dalam mempertahankan wilayahnya daripada Perang Pasifik tersebut. Prinsip utama Australia dalam menanggulangi situasi dan kondisi di Australia adalah dengan tidak membiarkan perang terjadi di daratan Australia, dengan memperkuat benteng pertahanannya. Dan realisasi dari langkah tersebut adalah Australia memilih Kepulauan Solomon sebagai benteng pertahanan terluar dari negara Australia, dengan ditempatkannya para penjaga pantai di daerah tersebut. Selain itu, politik Australia yaitu jika Jepang mengadakan invasi ke Australia, maka Australia akan mengadakan mobilisasi umum. Australia akan segera menempatkan pasukan-pasukannya di Darwin, menempatkan senjata-senjatanya di Port Moresby, dan melindungi pabrik baja, serta menjaga tempat-tempat yang umumnya menjadi sasaran musuh, seperti stasiun, jalan-jalan penting, dan mengirimkan amunisinya ke Rabaul. Usaha Australia dalam mempertahankan wilayahnya dari invasi Jepang selanjutnya adalah mendirikan benteng pertahanan Australia dengan menjadikan Pulau Irian sebagai benteng pertahanannya. Karena Pulau Irian dianggap strategis dan memiliki arti penting bagi Australia dalam
di mana Pulau Irian tersebut sebagai batu loncatan ke Australia. Oleh karenanya, Australia mempertahankan wilayah tersebut dengan gigih dan mengirimkan seluruh pasukan Australia ke Pulau Irian. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama adalah pecahnya Perang Pasifik diawali dengan serangan Jepang atas pangkalan laut Amerika di Pearl Harbor pada tanggal 7 September 1941. Hanya dalam waktu 3 tahun, Jepang berhasil menguasai wilayah yang sangat luas, sedangkan Amerika dan negara sekutu lainnya berhasil menyelamatkan diri, kemudian membangun benteng pertahanan di Australia. Pada bulan Juli 1944, pasukan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Laksamana Chester Nimitz dengan siasat loncatan katak menyerang pertahanan Jepang di Pulau Saipan dan pertempuran di Laut Karang. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian Jepang menandatangani perjanjian perdamaian atas kapal Missouri milik Amerika pada tanggal 2 September 1945. Yang kedua, yaitu upaya dari Australia yaitu bekerja sama dengan Amerika untuk menghadapi perang melawan Jepang. Hal ini dikarenakan Inggris yang tidak mampu melindungi Australia dalam Perang Pasifik. Sebagai upaya mempertahankan wilayahnya, Australia menjadikan Pulau Solomon dan Pulau Irian sebagai benteng pertahanannya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.